Nah pemirsa, alhamdulillah jumpa lagi kita di catatan harian Muslim. Dan di kesempatan kali ini, kembali nih saya diajak jalan-jalan sama Ustadz Muslim. Penasaran mau kemana? Yuk langsung kita sampai Ustadz Muslim. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Sehat Ustadz. Selamat. Sehat alhamdulillah. Nah pemirsa, kita udah di kantor Ustadz Muslim. Ustadz, hari ini katanya mau jalan-jalan nih kita. Ya, jalan-jalan keluar ya. Insyaallah. Ini kira-kira gambarannya nih mau kemana kita nih Ustadz? Gambaran ini ada beberapa titik ya yang kita kunjungi. Mungkin pertama ada kajian di Sedang Bedagi ya, di Firdaus, Desa Firdaus. Kemudian juga kita lihat home industry ya. Kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa dicontoh masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja. Penasaran kan ngapain nanti kita nih kan pemirsa. Langsung berangkat nih Ustadz? Oh enggak, ini masih lagi persiapan untuk kajian nih Pak Selamat dulu ada di Surab Dakwi Channel. Oh, ngisi Dan dulu nih. dulu, siap selesai mungkin 1 jam, siap itu kita berangkat insyaallah. Oke. Boleh kan Ustadz duduk sini Ustadz sambil dengeri kajian? Boleh insyaallah. Oke. Nah pemirsa, jangan kemana-mana nih. Kita dengari dulu nanti ya kajian dari Ustadz Muslim ya. Anu sih Ustadz ya? Yuk, silakan. Nah pemirsa, Ustadz Muslim udah selesai nih. Ustadz, gimana Ya. Ustadz? Udah siap Ustadz? Oke, berangkat kita. Berangkat Ustadz ya? Yuk. Oke. Yuk, ketih yuk. Ustadz, mana kita nih Ustadz? Ini di Serjo nama desanya. Ini mau ke sawah nih Ustadz? Iya. Di sinilah memang daerah pertanian ya, pusat pertanian. Ini lumbung makan apa untuk warga di sini. Assalamualaikum. Oh, Bang Udin nih Bang? Iya. Insyaallah Muslim nang saya Bang. Ahmad lah. Nah. Mik. Ustadz, ini kita jumpa Bang Udin mau ngapain nih Ustadz? Ya, Bang Udin ini apa nih? Pakar ikan cupang ya Bang? Oh, terus kalau itu buka bengkel juga Bang? Iya. Om bisa dipegang Bang? Sekalian. Ya, kita mau nanya-nanya tentang kayak mana proses untuk ternak ikan cupang nih Bang. Dari awal sampai akhir kan. Kita mengedukasi masyarakat biar tahu lah bagaimana kalau mau ya buat usaha kecil-kecilan lah kan. Ya proses awalnya ya dari pemilihan induk lah Pak. Pemilihan induk ya? Pemilihan induk, itu dia. Pemilihan induk jantan, induk betina. Bisa atau kita lihat langsung Bang? Kayak mana? Ya bisanya. Biar nampak ini induk betina jantan kan? Oh yang biru-biru nih apanya kolamnya nih Bang ya? Iya. Nah pemirsa kita sudah ada di dalam nih gudang tempat ikannya nih Bang. Masya Allah. Ini jumlahnya seluruhnya ada berapa nih kira-kira Bang? Ya kalau ini semua kisaran di atas 500-an ekor Bang. Langsung ekor ya. Oh. Campur-campur ya. Ini ikan jenis apa aja nih Bang? Kalau Ada ini- lokal, ada luar juga nih? Ya ini lokal semua lah Bang, jenis-jenis Oh, ini lokal koi, semua ya? Bang. Oh, Jenis koi. Jenis koi. ada juga yang dari luar? Enggak ada tuh Bang. Enggak ada, ini lokal semua ya? Lokal semua Bang. Oh, ini dia dikawin silang atau apa? Kalau kita di sawah-sawah itu kan cuma merah-merah gitu aja kan? Merah-merah biru hijau kan? Ya, ini memang dari sananya udah Bibitnya? apa Bang? Nah, bibitnya. Untuk bedakan jantan betinanya nih Bang. Jantan, kalau jantan ya
Sama ikan kayaknya sama semua nih. Iya. Kalau orang ada pakai baju kita bisa tahu kan. Sama pakai bincu. Nah ini jantan betina. Jantan. Nah, Karena sangar ya. jantannya kan. Ini betina ya sebenarnya. Ini betinanya. Apa beda? Apa beda? Betina pun kilat juga sama ya. Ya sama, cuma kan ada perutnya agak gendut itu dah ciri-ciri betinanya. Oh, kalau orang kalau udah gendut kan sukses biasanya tuh. Oh, kalau yang jantan dia agak kurus. Jantan lebih lebar lah ekornya, lebih besar ya. Berarti kita lihatnya dari ekor gitu. Bang, prosesnya dari awal Bang, kalau kita misalnya kan kita mengedukasi masyarakat nih. Kayak mana proses kalau kita mau jadi ikut dalam ternak ikan ini? Nah, ini apa kan proses dari awal sampai akhir? Ada jantan, betina, nikahkannya gimana nih supaya jadi beranak? Ya disatukan aja Bang dalam tong. Heeh. Kalau kami kan pakai tong apa ini dah. Oh, ini proses kita pilih ya? Taruh tong sini aja dia, kasih air. Nggak berantem dia, nggak. Ya pastilah, pasti berantem kan. Antara jantan betina? Iya. Ah, dan di berapa lama ditaruh tong ini tahu kita udah mulai apa gitu, udah selesai. Kalau biasa kami di sini 1 hari 1 malam, 1 hari 1 malam udah di apa kan, taruh air sini. Heeh. 1 hari 1 malam buka, kan ditutup. Ini ditutup? Tutup. Tutup rapat? Enggak lah, kasih ruangan. Kasih ruang untuk udara ya? Nah, Oh, ditutup dia. Setelah itu dipisah gitu, Bang. ya. Kalau udah ada telurnya kan dia bebui. Oh, Bebui pinggir ya? di pinggir. Ada telurnya, ambil aja betinanya. Oh, betinanya diambil. Betinanya yang diambil. Berarti jantannya yang jaga telur. Jantannya yang jaga telurnya ya. Kemudian udah bertelur ya kan? Hmm. Yang betina itu diasingkan. Sampai kapan lagi boleh kita masukkan lagi? Dia biar nelur lagi. Kisaran 2 hari gitulah. Oh, berarti setiap 2 hari? 2 hari kan netas ya. Ini netas. Nah, netas 2 hari baru diambil jantannya gitu. Oh, setelah menetas ngasih makannya pakai apa itu? Pakai kutu air, kutir. Wah, air ya. Bang, kenapa di 2 hari yang jantan di sini? Dia yang jaga? Jaga. Oh, Jaga telurnya itu tadilah sama anaknya itu. selama 2 hari ya? Hmm. Berarti proses untuk ngawinkan, kemudian bertelur, sampai diangkat semua 2 hari, plus 2 hari aja? Lebih kurang gitulah. 2 hari. Dan berapa biasanya setiap ini jadi berapa anak? Ya kisaran dari 100 sampai 500 ekor gitu lah Bang. Oh, itu jadi semua itu, Bang. Ya gitulah antara gitu. Sang betina tadi ini kan udah kita pisahkan, ya kan? Dia kapan boleh lagi kawinin? Kira tengoklah telurnya banyak lagi, paling lama dia 1/2 bulan gitulah. Nengok 1/2 telur bulan dari sampai 1 perut bulan. buncit? Dari perutnya itu. Antara 1/2 bulan sampai 1 bulan bisa dipijakan lagi. Baru di... Oh, berarti nih Bang secara nggak langsung bahwasanya yang betina ini dia punya telur bukan karena jantan ya? Bukan, jantan buahi. Buahi aja ya? Oh, berarti produksi terus telurnya? Ya. Udah banyak telurnya baru dibuahin gitu dia, Bang ya. Tergantung banyak anaknya apa enggak gitu. Ya kan? Kalau udah besar berarti banyak ini. Kalau musikin pun nggak apa-apa berarti Bang ya? Bisa ya kan? Tinggal rezeki itu lah Tinggal Bang. rezeki ya? Oh, gitu deh. Masya Allah. Tapi pasti cocok dia. Kalau orang kan jelek nih nggak mau deh gitu. Cocok Bang. Iya. Untuk mendapatkan kutu airnya itu gimana? Biasanya kutu air kan di kaki apa itu. Lainnya gampang deh. Dia ya di apa lah Bang, carilah di paret-paret gitu. Kadang ada juga ternak sendiri, ternak kutu air sendiri. Kutu air itu apa? Mungkin bisa lihat nanti. Jentik-jentik. Jentik-jentik nyamuk. Lain lagi, jentik-jentik untuk pakan dewasa gini. Untuk buraya, ini nama kalau anak-anaknya kan buraya, untuk pakan buraya dia. Kadang orang kalau males pakai kutu air itu pakai Artemia. Itu apa obat? Apa? Ya Makanan kita yang- beli, kita proses lagi gitu. Pernah lihat orang pakai kuning telur itu bisa juga. Ada juga ya, cuma kami nggak pernah, kami pakai kutu air aja lah. Bang, ini kenapa airnya warnanya kuning? Apa dikasih oli apa cuma? Daun ketapang nih Bang, Hah? daun ketapang. Fungsinya untuk biar supaya kilat. Netralkan apalah air, pH air. Oh, daun ketapang ya. Pakai daun lain itu daun pohon karet atau apa nggak bisa deh. Nggak pernah coba Bang, daun ketapang. Tapi daun ketapang cepat kuning ya. Iya. Oh, buang pH airnya ya. Usia berapa bulan bisa dijual, Bang? Kalau ini kan jenis plakat.
PK dia plakat usia 2 bulan sampai 2 bulan setengah udah bisa jual bang. Harga jual Harga jual variasi dia. yang kayak Warna gini dia. lah. Misalnya udah kayak gini. Kalau gini ya umur 2 bulanan ya bisa 15.000 per ekornya. 15.000 ya. Sekali per 2 hari tadi bisa 100. Dimasukkan sini berapa tadi hasilnya? Ya antara 100 sampai 500-an ekor gitu lah bang. Oh, 100 kali 15.000. Cuma kan itu nggak jadi semua bang. Nggak, Nah, ada yang dia nggak berwarna gitu-gitu dia. oh gitu. Oh bisa malih juga ya? Bisa Iya, berubah ya? nah. Berarti kalau yang nggak berwarna dianggap upcare. Nah nggak laku lah. Dipeyek lah mungkin ya. Terus pemasarannya gimana nih bang? Pemasaran ini Ya untuk tahun kemarin 2020 ya lumayan lancar bang. Untuk pemasarannya. Sampai diekspor luar negeri juga enggak? Kami jual ke agen bang. Agen ya. Nah, oh, berarti agen banyak aja ya? Agen ambil gitu aja. Kan sampai sekarang ini masih viral ini. Iya. Iya kan? Ah. Ikan ini di internet apa semuanya, semua ikan laga. Kalau dulu ada batu aki, ibu-ibu masih bunga kan? Kalau yang anak-anak muda apa masih ngurusi ikan ini kan? Berarti lah bang, hitungan nominal nih. Berapa modal dalam 1 bulan berapa menghasilkan? Kok kayak abang ini lah, sekitar 500 ini, berapa modalnya segini? Kok kayak abang ini lah, sekitar 500 ini, berapa modalnya segini? Untuk menciptakan 500 ekor ini, Ya ini gimana ya? sampai 5 juta modalnya. Nggak sampai lah bang. Itu berawal dari iseng-iseng aja. Nah, karena iseng-iseng aja. Apa, Bisa jadi segini. bukan belum prioritas lah ini istilah Jepang. Oh gitu. Sampingan aja ini. Iya. Bang. Kalau misalnya modal ada 5 juta, kira-kira menghasilkan setelah 2 bulan berapa hasilnya perkiraan? Atau kayak mana hitungan keuntungannya gimana bang? Nggak pernah kami kalkulasi gitu bang. Ya ya. Nah, Tiap hari ada aja orang ambil agen dari sini bang. ya kalau memang apa ya ada. Semalam baru diangkat. Berarti dia satu induk ini bisa menghasilkan berapa 1 bulan ya? Atau 2 bulan tadi ya? Hitungannya 2 bulan dia bisa menghasilkan berapa ekor anak yang udah bisa besar jadinya? Kan ini kayak tadi kan 100. Anak siap jual. Anak Iya. siap jual ya taruh 100 lah, 100 ekor gitu aja. 100 kali 15.000 Variasi di ya? harganya dari harga 6.000 sampai kalau jenis plakat ini 15.000. Berarti Oh yang ini jenis 15.000. Hmm. Kalau 15.000 berarti kalau dia nelur 100 ekor, ya kan 100 butir tadi yang netas, Hmm. sampai 2 bulan jadi kayak gini berapa ekor jadinya? Kan Ya, enggak. paling kalau satu induan satu kolam ya gitulah 100 ya jadi. Oh 100 ya. 100 kali 15. Berarti 1 juta setengah. Kalkulasi gitulah. satu lebih induk, kurang ya. Satu induk kali 500 misalnya. Kayak 100 ekor anakan. Iya, iya. Insya Allah ya. ini ruangan segini aja bang atau kita butuhkan kolam dengan lahan yang luas? Ya kolam ada bang di belakang kolam. Itu fungsinya untuk yang bibit yang udah ini, Iyalah, yang udah netas. untuk pembesaran. Pembesaran di kolam. Baru dipisah setelah itu. Ya dipisah, pilih jantan, baru taruh botol-botol gini lah bang. Bang apa aja jenisnya nih bang? Ini jenis apa tadi ini? Jenis FCCP. Kalau ini apa nih? Jenis apa nih? Koi itu bang. Ini koi ya? Nah. Oh dia lebih, Nemoxi, Nemo Galaxy. waduh. Itu betina itu bang. Oh ini betina. Koleksi abang yang paling cantik ada? Enggak ada bang. Kalau hambatannya bang, kira-kira nih bang, selama memelihara ikan ini apa? Hambatannya ya penyakit jamur itulah di kolam. Oh, penyakit jamur di kolam ya? Kita harus rajin ganti air lah, cuci kolam, pindah gitu-gitu. Berapa hari sekali biasa ganti air, pindah kolam? Tengok ikannya di kolam itu bang. Kalau kira-kira udah nyala kan nampak dia. Itu cepat-cepat kita ganti. Masa ini ya penyakit jamur itu. Untuk ngasih makannya berapa kali sehari bang? 1 hari 1 kali. 1 hari sekali. Ya. Kayak mana bang apa yang tadi kutu air tadi? Ada kerasa Nggak ada, di Bang? kolam sana lah. Oke, kita kalau gitu Kita kan yang kolam ke aja. kolam bang. Ya, yes.
Nah pemirsa, kita sudah sampai di kolam punya Bang Udin nih. Masya Allah. Ini kan laga semua nih ya, kan cupang semua tuh, Bang. Iya. Bang ini apa ini? Jenis-jenisnya nih. Ini lain-lain ini warna merah kan, itu warna putih. Ini apa nih, Bang? Kayak di dalam tadi lah jenis plakat. Plakat ya? Nah, plakat. Oh dia Pensi. lebih ini ya, lebih ke merah-merahan ya? Iya. Plakat. Itu yang putih sana? Halmon, jenis Oh halmon ini itu. almond. Yang ekor lebar tadi dia. Oh ini ekor lebar. Ini berapa hari Bang ini Bang? Ini Usia gini? kisaran usia 1 bulan nih bang. Oh 1 bulan ya? Sama ini semua 1 bulan ya? Iya. 1 bulan. Ini kosong masih aneh. Oh. Berarti jadwal makannya jam berapa ke jam berapa ini? Ada? Tiap sore aja lah. Sore sore kasih? Sore kasih makan semua. Ini makannya pakai kutu air aja nih Bang ya? Variasi dah bang. Variasi Dari jentik-jentik, cacing. Oh ini kan ini Bang hijau-hijau ini? Ya jenis plakat itu juga. Plakat ya? Sama dia. Insya Allah, jadi plakat tuh banyak jenis ya. Warnanya pun dia bisa maleh sendiri, berubah sendiri. Maksudnya berubah warna gitu. Iya, ini kan warna hijau nih. Bisa nanti menghasilkan jadi biru, jadi bintik-bintik gitu. Atau memang gini terus dia warnanya keluar gitu terus. Ya jenis plakat itu gitu aja terus lah. Artinya kalau induknya hijau, sama-sama hijau bisa jadi keluarnya nanti kuning juga ya. Kok ini kayaknya udah lebih besar ya? Ada 2 bulan ini belum? 2 bulan lebih itu bang. Oh. Setelah ini baru dipindahkan ke botol gitu. Iya. Ini jantan semua nih kayaknya Bang ya? Masih campur lah itu bang. Campur, oh, ini dia yang perutnya gendut nih betina kayak ini. Oh dia nggak takut ya? Nah. Ini ada yang hitam ini Bang? Cebong bukan ya? Oh bukan. Jenis black gitu bang. Oh jenis black ada juga ya. Nah, itu pemirsa. Bukan orang aja di si black kan? Yang hitam itu Tengok berharga juga. Tangan kita digigiti ya. Bang mana Bang kutu air tadi? Kutu air ya. Nah, Ini dia jenis pakan untuk buraya. Di kutu air ini ada. Ini nyari kutu air di mana ini? Di situ aja kolam itu bang. Memang ada cara biar dia supaya datang. Kalau kita misalnya mau ternak ini mau kayak mana supaya kutu ini datang dia? Kutu air. Nah, dia taruh apa kok bisa datang kutu air di sini? Ya kasih itu aja. depok pisang gitu ya. Depok pisang. Pohon pisang itu aja kalau apa numbang pisang taruh di situ. Mau tumbuh sendiri dia. Berarti ini ya. Coba dulu. Hah? Kecil kali tanggulnya nggak? Asal nanggok aja gitu dapat tuh. Ada. Oh iya ada ini nih. Ah. Mana? Shoot dia kan? Nah dia yang merah-merah kecil itu berarti lebih halus dari apa ya? Dari apa? Dari jentik nyamuk. Iya, kecil banget nih. Ini udah besar ini? Bisa besar lagi? Enggak lah segitu aja ukuran. Oh segini ya? Termakan bahaya. Termakan ikan yang bagus. Ini pemirsa ikan cupang merek apa? Ikan Jenis cupang plaka. jenis plaka. Oh, garam kan ini. Waduh, ini kumpuli kasih tepung jadi peyek nih. Sat. Dia nggak takut sama orang. Ini belum ada apa naluri mau berantem di sini. Masih berkeluarga. Nanti kalau udah dikurung satu-satu baru. Bisa baru dah. Ya kan? Alhamdulillah, makasih nih udah dikasih keliling-keliling lihat-lihat ikan cupang ini ya. Kalau gitu kami pamit lah dulu ya. Oh iya, makasih bang. Ayo sama-sama. Ya Bang, Selamat dan sukses. mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Pak. Assalamualaikum. Ya alhamdulillah pemirsa, tadi kita dari kediaman Pak Udin tadi ya. Udin bengkel ya. Udin bengkel, lihat-lihat budidaya ikan cupang nih Pak Ustadz. Jadi setelah ini kemana lagi nih Ustaz? Ya, ini kita dari sini kita lihat ternak kambing ya. Ternak kambing. Dari ikan cupang kita ke kambing. Wah, jauh nih Ustaz? Sekitar mungkin 5 kilo lah dari sini. Sekitar 5 kilo. Gak jauh-jauh banget lah. Nah. Untuk itu yuk pemirsa.
udah diajak ke kandang kambing nih. Ya Ustaz. Yuk. Ini mana yang punya nih Ustaz? Itu yang lagi yang makan tuh. Masya Allah. Ini nih. Assalamualaikum. Oh mulai dipegang. Oh. Kok mirip Ustaz ya? Ya. Ya Allah. Ini kecil-kecil semua nih, ya kan? Ini usia berapa tahun nih Bang? Ini 4 bulan. 4 bulan? Iya. Ini disatin Pembukaan. nih ya. Oh di saat ini ya. Jadi pas selama ini proses penggemukan. Jadi kambing itu ada yang apa? Yang dia dibanyakan, ada yang digemukkan. Oh gitu deh ya. Ini kalau total semuanya ada berapa Bang? 150 ini. 150 ekor. Daya tampung kandang Kalau dari kampung kandang 250. 250. Berarti masih ada 100 lagi nih Ustaz. Ya. Kalau jenis-jenisnya ini apa yang muncul nih? Ini ada resip. Ini arsip. Ini apa nih? Hah? Ini arsip. Persib. Persib. Morino. Ini yang besar ini ini. Ini ada yang gede Mana? ini. Ini sampai berapa kilo? Ini bobot hidupnya 100 kilo. 100 kilo. Mat. Kayak kalah timbangannya, Mat. Kalah Ustaz. 100 kilo. Oh, ini kambing mana? Dari Wonosobo. Wonosobo ya? Kambing ini ya? Ya Allah gede banget ya Insya Allah. Pace-nya kayak boneka ya. Iya. Ya. Berarti kalau dimandiin masih rumah ya? Ya selalu dipangkas ini. Oh gitu deh Bang. Iya. Untuk dibuang ini ya. Pengemukan ya. Oh. Berarti makin dipangkas makin gemuk dia ya? Belum dipangkas. Berarti kalau kita misalnya mau kurban, beli dari bibit dari awal nih, sampai dia biasanya kalau kambing kayak gini kan 6 bulan, Iya. ya kan? Sampai berapa kilo dia kalau 6 bulan? Dari umur 6 bulan sampai untuk kurban. Iya, enggak dari 0 sampai 6 bulan. Sampai berapa kilo beratnya? Sekitar 15 sampai 20. Kalau ini jenis ini? Enggak jenis ini. Kalau ini besar ya? Iya. Oh, kalau yang itu 15 sampai 20 kilo. Oh, Ini jantan atau betina nih Bang? Itu jantan. Jantan ya? Iya. jadi ini kalau pemirsa nih Bang, mau ternak ini, mau ternak kambing. Kira-kira makannya apa aja? Apakah harus rumput gini aja atau ada Oh, harus ada suplemen tambahan? makan tambahannya perlu. Makanan tambahan itu apa dia? Iya, yang dibuat kulit ubi, ampas ubi, ampas sagu. Kulit ubi dikasih aja tinggalan? Dijadi satu. Mulanya ampas ubi di serak dulu, Dijemur? enggak Hah? langsung. Yang basah dari kilang? Basah. Heeh. Dicampur kulit ubi, ampas sagu, ampas ubi, garam, molase, Apa? molase, Kolasi itu apa? tetes tebu, Oh, terus tetes tebu ya? dedak, Dijadikan satu. jadikan satu. Nah, itu yang dikasih makan. Jadi satu, kemudian disimpan, Oh disimpan lagi. simpan, Difermentasi berarti. fermentasi Selama selama 24 jam. 1 hari itu malam. 4 jam baru setelah itu makan ya. Berarti ketika makan kayak gini, berapa persentase antara rumput dengan pakan buatan? 70 fermentasi, 30 rumput. Oh, berarti 30%. rumputnya sedikit aja ya? Fermentasi yang ini dia, yang udah dikasih di sini dia. Oh, ini fermentasi ini makanannya? Iya, Oh, di tempat khusus. fokus ya. Ini masih layak dimakan ini Bang? Masih. Oh. Itu kulit ubi. Nah ini pemirsa. Nah ini kameranya. Ah. Wah. Sudah dimakan. Baunya agak asam-asam tebu Bau basi. Nah ini pemirsa, kita bisa lihat nih ada tumpukan. Kulit apa ya? kulit Ini ubi. bahan baku. Bahan baku pokok pakan. dasarnya. Pakan ternak. Kulit ubi nih ya. Kulit ubi. Daun ubi. Sana itu daun ubi. Ini dicampur juga? Iya, itu digiling pakai Oh, digiling. Oh, mesin giling. Oh ada mesinnya lagi. Iya. Berarti ini kulit ubi. Kulit ubi, daun ubi, digiling jadi satu. giling. Terus ampas ubi. Oh ada ampas ubi lagi. Ampas ubi. Campur. Iya, kemudian campur dedak. Kasih dedak lagi. Udah digaul semua jadi satu di sini di tempat ini. Dia masukkan kemari. Ini nggak ada campuran lagi nih bang?
Pakai Kasih molase, tetes tebu. Ini udah berapa jam ini? Ini udah 3 hari. 3 hari. Iya, Oh, bidanya tahan. tahan. Iya ya. Berarti setelah 24 jam tahan sampai berapa Beberapa hari? ini. Ini namanya Pak Selamat kambing makan tape kan? Suka kambing itu? Nah, Fermentasi. Kambingnya suka? Suka. lebih cepat ya, lebih Karena cepat gemuk. iya. Lebih teratur pun makan. Terus makan tetes kambing. tebunya, Tetes tebu kapan nyampurkan tetes tebunya? waktu kita olah di sana. Waktu dicampur? Iya, di waktu di bawah. Pengolahannya itu tetes tebu Tetes tebu tuh dari pabrik tebu? Atau apa? dari Atau bisa kita limbah makan sendiri? kecap. Oh, limbah kecap. Pabrik Ini, kecap. ini. Tetes tebu warna Nah, coba kita lihat dulu tetes tebunya. nah, ini. Ini tetes tebu? Iya, Hitam kayak kecap ya? iya. Itu beli di mana? Beli Di pabrik tebu? iya dari penjual dari Stabat. Oh, berarti limbahnya ya? Iya, limbah. Oh, berarti tebu itu limbahnya yang dijual. Rasanya gimana ya? Manis, Oh, manis. macam gula. Berarti Iya, baunya bau gula nih. itu namanya hitam manis. Oke pemirsa, alhamdulillah udah diajak keliling-keliling kita masak muslim di ternak kambing. Juga jumpa sama sang pemilik kambing ya. Cara fermentasi makanannya juga sudah di kasih tahu gimana tekniknya. Ini tinggal kita nih saat yang praktek kalau berani. Untuk model mungkin kira-kira Bang terakhir. Untuk kita bisa memulai ternak sebaiknya dengan berapa ekor kambing, Bang? Kalau dia pakai anggota, dia paling sedikit 40 ekor. Ya. Kalau untuk usaha sendiri, Aha, ya pemula 4 ekor lah. 4 ekor bisa. Iya. Makanya nggak banyak. Iya. Kalau satu ekor nggak berkembang-kembang deh. Oke, terima kasih Pak ya. Ini Ustadz Muslim nampaknya sebentar lagi ada jadwal misi lagi. Oh iya. Jadi mohon pamit lah ini. Iya, iya. Insyaallah. Ustadz, kita berangkat Ustadz. Oke, yuk. Ya, assalamualaikum Pak. Salam.